Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Tujuan kali ini kita mendatangi sebuah tempat pesugihan yang mana tumbalnya cukup unik, yaitu semburan keju putih. Uniknya, kalian yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan dan bisa cepat bayar hutang, kalian harus melakukan ritual meluma mengkurep hingga keju kalian keluar. Setelah itu kalian memanjatkan doa dan mantra meminta kekayaan. Perlu kalian catat dan kalian garis bawahi ya, apabila kalian melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Saat kalian melakukan ritual podo penake atau meluma mengkurep, kalian tidak boleh dengan pasangan sah kalian. Jadi kalian harus mencari pasangan di luaran. Bila tidak menemukan, kalian bisa menyewa jasa embake-embake yang biasanya muncul saat acara ritual tersebut. Dan paling anehnya, kalian saat melakukan ritual meluma mengkurep podo penake harus di atas kuburan yang berada di sekitaran area gunung yang kita tuju ini. Gunung yang kita tuju ini memang sangat disakralkan dan dikeramatkan oleh beberapa warga. Maka dari itu banyak pula yang meminta pesugihan di tempat ini. Sebelum langkah kami menuju ke tempat makam keramat yang digunakan mencari pesugihan, kami sudah menemukan bekas bungkus tisu sulap, yang mana tentu saja tadi malam sudah ada orang yang melakukan ritual meluma mengkurep podo penake di seputaran tempat ini. Di sini pula kami juga menemukan bungkus tisu sulap yang mungkin kalian para penonton sudah tahu. Dan di hadapan kita ini ada bekas bungkus sabun deterjen yang mana digunakan untuk mencuci bau embake-embake penyedia jasa ritual podo penake di tempat ini. Selanjutnya kita akan berkeliling memutari seputaran kawasan makam ini, yang mana tadi kami mendapatkan informasi bahwa di hari ini memang jadwalnya orang melakukan ritual pesugihan yang biasanya didatangi orang-orang dari luar daerah. Nah, di hadapan kita ini merupakan tisu-tisu bekas mengelap sisa-sisa keju yang ada di tubuh embake-embake penjual jasa ritual pesugihan di atas kuburan. Selanjutnya kita akan berkeliling lagi. Tata cara melakukan pesugihan di tempat ini memang berbeda dengan tempat-tempat pesugihan yang lainnya, yang mana para pelaku pesugihan harus menjalani ritual wajib, yaitu kelon dulu.
Coba kalian perhatikan tanda panah merah ini, tampak ada bapake sedang melakukan ritual podo penake di balik semak belukar. Jadi memang betul-betul tempat ini merupakan tempat pesugihan. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Di hadapan kita ini sudah tampak dua mbak-mbak yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, yang biasanya mereka menyediakan jasa ritual podo penai di atas kuburan, dan mereka ini sudah bersiap-siap membuka lapak-lapak mereka. Jika kalian berminat mencari pesugihan di tempat ini, kalian bisa memakai jasa kedua mbak-e yang ada di hadapan kita ini. Yang jelas tentu saja pelayanannya cukup memuaskan. Sedangkan yang kalian lihat di puncak gunung sana dengan melewati tangga yang cukup panjang ini, itu merupakan menuju sebuah tempat makam yang disakralkan dan dikeramatkan oleh warga, dan biasanya digunakan oleh orang-orang untuk meminta kekayaan. Selain ritual kelon di atas kuburan yang sama-sama podo penake, kalau kalian sedang munajat doa dan mantra, kalian wajib membakar dupa, kemenyan, serta membawa bunga. Karena diselimuti oleh rasa penasaran kami tentang yang dilakukan oleh kedua embake tadi, kami dan rekan kami memutuskan untuk menguntit mereka dari belakang, dan kami mencoba melewati tangga ini, yang mana apabila dihitung jumlahnya akan berbeda saat kita naik maupun kita turun tangga ini. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah melakukan ritual pesugihan di tempat ini, silakan berbagi cerita pengalaman kalian saat sudah sukses melakukan ritual di tempat ini yang terkenal paling top chair. Sedangkan kalian para penonton video ini yang dalam kondisi ekonomi kalian mengalami masalah ekonomi sulit dan banyak hutang serta usaha kalian seret, silakan datang langsung ke tempat ini, dan jangan lupa kalian datangi para juru kunci di area makam ini. Kalian harus mengikuti instruksi dan perintah dari sang juru kunci agar ritual kalian segera terkabul atau mustajabah, dan kalian bisa secepatnya mendapatkan ekonomi yang sangat lancar. Tepat di hadapan kita ini sudah tampak rekan kami berdiri di depan pintu gapura memasuki makam keramat yang ada di puncak gunung ini,
yang mana sering didatangi banyak orang dari luar daerah guna meminta kekayaan secara instan. Kalau boleh jujur, kami pribadi juga datang ke sini dalam rangka mencari pesugihan di tempat ini, sekaligus mencoba endol ganyong dari embaki-embaki penyedia jasa ritual pesugihan di tempat ini. Tampaknya di belakang kami juga ada beberapa orang yang juga ingin melakukan ritual pesugihan di tempat ini, yang pastinya nanti kita tunggu saja di bilik-bilik atau gubuk yang ada di hadapan kita ini. Sambil menunggu kedatangan para tamu dari luar daerah tadi yang tepat berada di belakang kami untuk melakukan ritual pesugihan di tempat ini, kalian kami ajak berkeliling dulu. Dan tepat di hadapan kita ini ada bekas sampah sesaji-sesaji dalam menjalani ritual memanjatkan doa dan mantra di tempat ini. Melihat bekas sampah yang terlihat masih baru, kemungkinan itu tadi malam ada orang-orang melakukan ritual munajat doa dan mantra di tempat ini guna mendapatkan kelancaran rezeki mereka. Karena sudah mulai banyak yang berdatangan ke tempat ini, apalagi kedua mbak-mbak tadi sudah bersiap-siap membuka lapak dagangan mereka guna menjalani ritual kelon di atas kuburan. Maka dari itu kita menunggu sang juru kuncinya. Tepat di hadapan kita ini, di bawah pohon ini banyak sekali bekas-bekas pembakaran dupa, dan tampak itu batang-batang dupa yang sudah mulai terbakar. Dan di area sini banyak sekali berserakan bekas-bekas sesajen yang sudah kering kerontang dan bekas botol-botol minyak wangi, mungkin minyak serimpi ataupun minyak bambu. Tampaknya orang yang tadi tepat di belakang kita ini merupakan satu keluarga yang kemungkinan mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi keluarga, sehingga mereka jauh-jauh dari luar kota guna meminta pesugihan di tempat ini, yang mana dijaga sama ular putih. Selanjutnya kita berpindah tempat di area belakang dari makam keramat yang dibangun ini, yang mana di sekitaran belakang ini tampak sekali banyak sekali bekas pembakaran dupa-dupa serta kemenyan yang mepet tembok. Dan kalian perhatikanlah baik-baik ini, batang lidi warna merah ini merupakan bekas batang dupa. Melihat bekas-bekas sesaji serta tempat pembakaran dupa dan kemenyan yang tidak semestinya, kemungkinan dilakukan orang-orang yang ngebet ingin memperoleh secepatnya kekayaan di tempat ini. Jadi bagi kalian-kalian yang berniat mencari pesugihan di tempat ini harus menjalani prosedur yang ada, yang mana kalian harus kelon dulu. Jadi tidak buru-buru melakukan munajat doa dan mantra di tempat ini.
Lokasi pesugihan di tempat ini sudah bukan menjadi rahasia pribadi, melainkan sudah menjadi rahasia umum. Jadi kalian-kalian yang sudah tahu mengenai lokasi tempat pesugihan ini, silakan tulis komentar di bawah video ini. Kami juga penasaran isi dalam area komplek makam keramat yang ada di puncak gunung ini. Maka dari itu kita harus bersabar menunggu sang juru kunci tempat ini agar dibukakan pintu dan kita bisa melihat langsung serta munajat doa dan mantra di makam tersebut. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya kepada salah satu warga sekitaran tempat ini. Pak, badhe tanglet, Pak. Ya, napa niki leres makame Mbah Nyai Kembang Sore? Nggih, menika. Niku sejarahnya dos pundi, Pak? Kok mboten ngerti kok. Mboten ngerti. Bae jenengan niku wau juru kuncine. Sanes. Rukune dang sugi ngono. Kang biasa teng Wanjo iku. Pak juru kunci Wanjo cedhek. Juru kunci. Mawon Pak juru kunci Basuki namanya. Nah iki sadeyan ten Wandi niku wau. Nggih niku wau nggih. Sane bahasa Jamang. Nggih. Niku sekedap. Nggih. Niku wau nggih badhe mriko wau cuma kan rame kata ten lari olahraga niku wau lho. Olahraga dan Berarti jenengan mboten semerap sejarahne Nyai Kembang Sore. Mboten ngerti kok mungkin mboten bener. Oh, mboten nek menurut kepiring jenengan niku ceritane dos pundi ngoten. Kurang ngerti Pak. 11. Blas. Mboten dhuwur mboten napa-napa. Mboten napa, monggo menika kan mboten saged mlepat to dadi konci kasihan. Nggih. Nyanyi tengah-tengah. Nggih. Nggih pun Pak, matur suwun. Nggih monggo menika.